30 menit, kemudian kita lanjutkan dengan Q&A sekitar 15 menit. Saya ingin memperkenalkan dulu peserta BPDP KS Jurnalis Fellowship Training and pada batch yang kedua ini ada sekitar 29 media, Pak. Tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai wilayah di Indonesia. Ada yang dari Padang, ada dari Kalsel, ada dari Kalimantan Timur, ada dari Sulawesi Barat, dan lain sebagainya. Jadi lengkap. Kami persilakan waktunya, saya tidak akan menyingkat, tidak akan perpanjang lebar lagi teman-teman semua. Pada sesi yang ketiga ini Pak Paulus akan menjelaskan tentang satu isu yang sangat menarik terkait dengan ekonomi Indonesia, terkait dengan industri minyak sawit, yaitu tentang pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi terbarukan. Kalau kita tahu sekarang tahun 2020 pemerintah sudah melaksanakan mandatori biofuel B30. Nah, bagaimana ke depannya, tantangannya seperti apa? Saya langsung mempersilakan dengan hormat Bapak Paulus Cakrawan. Time is yours, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak, atas kesempatan waktu yang diberikan. Saya akan berusaha untuk menjelaskan tentang biodiesel Indonesia, energi terbarukan. Nah, untuk itu selamat sore, ya, salam sehat semuanya, dan saya senang melihat rekan-rekan media, wartawan, dan juga teman-teman dari BPDP KS semuanya sehat. Dan harapan saya agar ke depan kita selalu bisa menjaga kesehatan dengan baik. Nah, ini saya juga memakai masker karena saya ada di kantor saat ini. Namun harapan saya, suara saya bisa terdengar dengan jelas dan baik. Nah, saudara-saudara semua, saya akan menyajikan paparan. Ya, paparan ini memang saya anggap perlu ya untuk dibagikan, diinformasikan kepada saudara semuanya, karena banyak dari kita yang memang kurang tahu tadinya sejarahnya seperti apa. Saya selalu kembali ke sejarah kenapa ini program bahan bakar nabati itu ada di Indonesia. Ya, yang pertama adalah ini kita lihat situasinya saat ini. Ya, yang pertama memang lifting minyak kita terus menurun. Ini data tahun 2019, ya, bahwa lifting minyak kita itu rata-rata perharinya cuma 746 barel per hari. Sedang konsumsinya 1,4 juta, 1,441 juta barel per hari. Artinya separuh kita impor, 50% itu kita impor. Dan kalau kita bandingkan dengan konsumsi, mungkin orang akan mengatakan ya konsumsi kita besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang lain, misalnya Malaysia, Thailand, Filipina, Jepang, terlihat bahwa sebetulnya konsumsi kita tidak besar, masih kecil, masih di bawah Malaysia misalnya. Nah, Malaysia di sini 3,4 liter per hari, per orang. Nah, kalau Thailand 3,1. Jadi memang kita masih kecil, sepertiga dari mereka. Intinya adalah bahwa jika kita ingin menjadi negara semaju mereka, income per kapita kita tetap akan meningkatkan penggunaan energi. Tidak dapat dielakkan itu. Energi dan kemakmuran ini memang sejalan. Di sini terlihat sekali bahwa penggunaan energi kita memang kecil sekali, ya, kalau dibandingkan. Nah, sekarang tentang biofuel ini juga banyak kita memperdebatkan. Ada yang mengatakan untuk apa pakai biofuel, ya, dan banyak juga sekarang Eropa juga sudah mulai mengganggu, ya, sudah lama sebetulnya tentang biofuel Indonesia. Nah, coba kita lihat sekarang di dunia, penggunaan biofuel itu meningkat terus. Ini data sekitar 20 tahun, ya. Dari tahun 9, ya, tahun 2009 sampai tahun 19, ya, sampai tahun kemarin. Ini data yang terbaru. Penggunaan biofuel terus meningkat di dunia. Dan kalau kita melihat grafik yang sebelah kanan, itu Asia Pasifik itu meningkatnya luar biasa. Ya, dalam 10 tahun meningkat kira-kira 6 kali lipat penggunaannya, terutama biodiesel yang warnanya
range itu. Ya. Dan ada catatan kecil dari mereka ini dari BP. Di situ itu largely by Indonesia. Itu yang merah itu kotak merah samping kanan. Jadi memang kita mendorong penggunaan biofuel di Asia Pasifik. Tapi bukan hanya di Asia Pasifik, di Eropa juga meningkat, di Central dan South Amerika juga meningkat, di North Amerika juga meningkat semua. Ya meskipun yang hijau itu adalah etanol ya. Etanol, ada negara-negara yang besar di etanol, ada yang besar di biodiesel. Eropa besarnya di biodiesel. Kita juga Asia Pasifik di biodiesel. Nah ini adalah pokok paparan saya. Ringkasnya adalah nanti ada kebijakan pemerintah, kemudian sawit ini sekarang untuk energi, keunggulan biodiesel, dan lain-lain, sampai tantangan kesimpulan. Nah, yang saya ingin terangkan, fokus saja adalah memang ke arahnya biodiesel, karena kebetulan kami dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia. Ya. Nah, sekarang kita coba ini adik-adik wartawan ini ya, media, perlu ketahui juga bahwa dulu waktu kita mulai dengan bahan bakar nabati di Indonesia, ini adalah penyebab-penyebabnya. Pertama, kita semuanya Indonesia menyadari tahun 2003, 2004, 2005 bahwa kita sudah menjadi net importer dari minyak bumi. Nah, mungkin generasi yang sekarang tidak terlalu terasa ini. Tapi generasi kami, generasi yang sudah tua, itu sangat terasa, memukul sekali. Kenapa? Karena kami semuanya saat itu, dari saya di SR, belum ada SD itu, sekolah rakyat zaman itu kita diajar, kita negara kaya minyak. Bahkan tahun 70-an, Indonesia adalah salah satu pendiri OPEC, ya, Oil Exporting Country. Ya. Kita pendirinya malah, kita ekspor besar saat itu. Ya, semua di pendidikan, ya, di media, semua kita kaya minyak, dan memang betul. Apalagi waktu ada boom minyak setelah perang Arab-Israel, harga minyak naik 4 kali lipat dalam 24 jam saat itu. Indonesia merasa beruntung luar biasa. Dan kita sejak itu langsung repelita, saya ingat sekali, saya SMA mahasiswa, itu lompat kita langsung ke industrial. Yang tadinya kita akan menata pertanian karena kita banyak uang, langsung SD Impres dibuat seluruh Indonesia, sebelumnya tidak ada. Program puskesmas, buat semuanya seluruh Indonesia. Dengan uang apa? Uang minyak itu. Dan sampai tahun 80-an, anggaran belanja negara kita itu 85% dari minyak. Ya, jadi membuat kita, generasi kita ini, syok tahun 2005 ini mengetahui bahwa kita itu import, ternyata net importer. Jadi suasana kebatinannya itu seperti itu. Nah pada saat itu juga harga minyak mendekati $140 per barrel. Kita sekarang ini sekitar 40-an. Ya 33, 34, ya nggak sampai 40-an. Saat itu 140, Anda bisa bayangkan itu. Nah kemudian ada program tentunya pengentasan kemiskinan, kesempatan kerja, dan juga program untuk memperbaiki lingkungan, ya, komitmen kita. Nah ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Seperti kita tahu semua, kita mempunyai komitmen, tekad untuk mengurangi emisi, ya, gas rumah kaca, ya, dan penggunaan dari energi yang lebih bersih. Ya. Nah, energi terbarukan ini memang target kita tahun 2025 itu harusnya 23%, tetapi ini tidak mudah untuk mencapai ini. Ini perlu komitmen dari semua pihak. Ya, semua pihak, dan yang paling penting seharusnya malah justru saudara-saudara semua ini, media. Ini harus selalu diinformasikan kepada masyarakat. Dunia pendidikan, bahwa kita harus menggunakan energi baru terbarukan. Dan kita punya target-target. Dan tidak semuanya orang tahu. Bahkan mungkin banyak pejabat juga nggak tahu ini target-target ini. Dan ini pentingnya media saat ini, ya. Kemudian Indonesia juga punya komitmen untuk mengurangi emisi pada tahun 2020. Sekarang ini sudah harus mengurangi 26% sebetulnya.
Kemudian tahun 2030 29%, ya. Ini secara umum seperti itu. Nah, dari sebab itu pemerintah memandatorikan penggunaan biodiesel sejak tahun 2008. Jadi program bahan bakar nabati ini, biodiesel salah satunya, itu bukan program yang tiba-tiba ada, ya, baru 5-10 tahun ini, bukan. Program ini sudah lama, sudah sejak tahun 2005, artinya sudah 15 tahun sebetulnya. Nah, saat ini memang kita memakai B30 dan lain-lain. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang sawit, ya, kita tahu semuanya bahwa sawit itu kalau untuk energi itu hampir semua, ya, bisa dipergunakan, ya, dari minyaknya pasti, ya, kemudian sisa dari sawit itu bisa untuk pembakaran, gasnya, ya, segala macam. Ya, jadi biofuel bisa, biogas juga bisa, ya. Ini terutama untuk methane capture di pabrik-pabrik CPO ini sudah banyak mengcapture metannya untuk dijadikan tenaga listrik, ya. Kemudian biomass, jelas, ya, ini butuhnya luar biasa ini. Di mana, terutama negara-negara seperti Korea, seperti Jepang, ini sangat dibutuhkan sekali ini biomass ini. Gambar itu adalah gambar pellet sebetulnya yang dibuat dari sawit. Nah, kemudian keunggulan dari biodiesel ini tentunya banyak, ya. Tentunya lingkungan kita lebih bersih, tidak mengandung sulfur, ya, dan tentunya bisa mengurangi gas rumah kaca, ya. Dan tahun 2019 kita bisa mengurangi 17,5 juta ton CO2 equivalent. Jadi kita berperan besar dalam pengurangan emisi. Nah, ketahanan energi juga demikian. Ya, ini besok saya akan diskusi dengan salah satu mahasiswa dari Unhan yang mengenai ketahanan energi ini, ya. Nah, ini penting sekali memang, karena apa? Kalau kita impor kita kebanyakan, kita tergantung dari impor, ya, ketersediaan energi Indonesia juga terbatas. Yang saya dengar seperti Pertamina, itu ketersediaan energi di daerah Jakarta itu sekitar 20 hari. Tetapi kalau sudah kita lari ke misalnya ke Bogor, akan berkurang. Tidak 20 hari, mungkin sudah 15 hari. Nah, kalau ke pedalaman lagi, Cilacap atau itu sudah lebih kurang lagi. Jadi semakin pelosok semakin berkurang ketersediaan energi. Artinya kalau terjadi apa-apa nanti, ya, perang atau apapun, ya, seperti inilah, pandemi juga bisa mengganggu, ya. Tidak lama lagi kita tidak punya, ya, ketersediaan bahan bakar, dan akhirnya, ya, bagus juga sih semuanya naik sepeda, kan gitu, lebih sehat mungkin, ya. Nah, tapi mesin perang mati aja gitu. Nah, keekonomian, jelas keekonomian ini juga menjadi faktor utama. Dan di samping kanan itu ada neraca perdagangan kita. Kita tahu semuanya bahwa di tahun 2018 itu kita hanya surplus pada non-migas. Di migasnya kita minus 12 miliar dolar. Jadi sebetulnya kalau dibandingkan, kita masih defisit 8,5. Tahun yang lalu itu defisit di minyaknya kira-kira bahan bakar minyak itu 9,3 miliar dolar. Yang non migas kita surplus 6,39. Total Indonesia minus. Jadi justru Indonesia itu defisit perdagangan luar biasa dikarenakan karena bahan bakar, ya. Ini untuk kita semuanya ketahui. Nah, ini adalah pertumbuhan dari industri kita. Ya, industri biodiesel sejak tahun 2006. Nah, ini naik terus sampai tahun lalu itu 11,6 juta kiloliter. Itu kapasitas terpasang, ya. Kapasitas terpasang itu tidak sama dengan kapasitas terproduksi. Karena kan kalau kita memproduksi, kita tentunya harus perlu maintenance, ya. Nanti 2 minggu berhenti, nanti segala macam, ada kerusakan, segala macam. Kalau kapasitas produksinya itu sekitar antara 8-90% daripada kapasitas terpasang ini, ya. Jadi perkembangannya luar biasa. Tapi ingat bahwa perkembangan itu dimulai 15 tahun yang lalu. Jadi bukan
baru-baru ini saja tiba-tiba menjadi demikian besar, bukan. Nah, di dalam perjalanannya, ya, biodiesel ini memang didukung ya oleh pendanaan, ya, karena memang sebagian besar dari perjalanannya biodiesel ini harganya lebih tinggi daripada solar. Sedang di Indonesia memang solar itu disubsidi. Jadi ini kesulitan kita sebetulnya, tantangan kita. Kalau di Eropa atau di Amerika tidak menjadi masalah. Karena solar tidak ada subsidi. Namun bahkan dikenai pajak tinggi. Sedang yang biodiesel dikenai pajak juga, tetapi tidak setinggi yang bahan bakar minyak. Sehingga harganya sama. Kalau kita tidak, sudah bahan bakar fosil, itu racunnya tinggi, karbonnya tinggi, disubsidi. Kita tidak mendapatkan pada saat itu ya, tahun 2005-6. Kita kesulitan. Makanya kita mendapatkan subsidi dari pemerintah saat itu, kemudian tuh subsidi terhenti. Subsidi terhenti kenapa? Karena kita mulai defisit perdagangan tahun 2012. Nah, Indonesia itu sejak puluhan tahun tidak pernah defisit. Sejak tahun 60-an, sejak kita konfrontasi dengan Malaysia itu kita defisit karena kita beli senjata banyak dari Rusia. Nah, pada waktu defisit ini pemerintah juga shock juga. Tahun 2013, permulaan saya diundang oleh Menteri Perdagangan, Pak Lutfi, membicarakan, ya itu tadi, kita defisit besar nih, terutama di energi. Bagaimana nih? Nah, karena itulah pemerintah menghentikan subsidi tahun 2014 permulaan. Nah, sejak itu memang kita kesulitan ya untuk supply dalam negeri, kesulitan. Kemudian tahun 2015 ya, setelah jatuh kita tidak bisa memproduksi. Pemerintah bersama dengan pengusaha sawit sepakat untuk membuat tadi BPDPKS. Dan dana dari BPDPKS itu ekspor, ada pungutan di situ, memang dipergunakan tadinya untuk biodiesel. Namun karena cantelannya itu adalah undang-undang perkebunan, dan di situ tercantum juga ya bahwa ini harus meliputi juga untuk petani, untuk segala macam, masuk semuanya itu program. Dan berjalanlah dengan menggunakan dana BPDPKS sampai saat ini ya. Nah, sekarang bagaimana di tahun 2020? Tahun 2020 kita kena Covid kan. Nah, ini adalah produksi kita yang hijau itu, dan yang kuning itu adalah konsumsi. Jadi di sini terlihat bahwa pada bulan April lalu memang jatuh turun ya, sekitar 15%-an begitu. Kemudian bulan Mei agak naik sedikit, bulan Juni turun lagi, bulan Juli naik lagi ya. Dan sekarang agak sedikit turun. Jadi dengan pola ini kami memperkirakan sampai akhir tahun nanti itu memang konsumsi biodiesel akan berkurang sekitar 10%, paling banyak 15%. Ya, kalau lihat dari polanya. Jadi sampai bulan Agustus kemarin yang dipakai oleh domestik adalah 661.000 kiloliter. Ini kita lihat pola dari dampak Covid dan juga dampak dari minyak yang harganya turun ya. Nah, sekarang bahan bakunya seperti apa? Ini sering orang bertanya. Sampai hari ini pun para cendekiawan lah saya katakan sering bertanya bahan bakunya seperti apa. Nah, ini kira-kira saya gambarkan pada tahun 2019 lalu ya. Jadi yang hijau ini domestik ini. Jadi domestik itu menggunakan 32% hasil sawit Indonesia. Sedang yang ekspor itu 68%. Dari yang ekspor itu CPO dan PKO ya itu 26%, sedang ekspor hilir termasuk biodiesel itu 74%. Ini kira-kira dapat memberikan gambaran bahwa soal bahan baku ini cukup
Ya kalau sampai B30, 40 gitu sih nggak ada masalah sebetulnya. 50 pun juga masih nggak ada masalah. Dan kalau orang bertanya berapa persen itu digunakan dari produksi sawit kita, nah ini ada di sini proyeksi kita untuk tahun ini, seandainya tidak ada COVID ini proyeksi belum ada COVID, itu kita menggunakan 8 juta ton CPO yang berarti sekitar 17,5% dari hasil CPO Indonesia, hasil sawit Indonesia. Ini posisi dari bahan baku. Kemudian sekarang ini profil dari untuk tahun 2020 ya, proyeksi kita memakai biodiesel B30 ya, itu sama dengan 9,6 juta kiloliter. Saya katakan lagi dengan adanya COVID ini itu akan turun sekitar 10%-an. Nah, itu sama dengan 60 juta barel minyak. Ini penting dengan barel ini, karena di dunia minyak kita biasa pakai barel. Dan kita sudah tahu industri kita itu 750 ribu barel per hari. Ya. Jadi ini 60 juta barel ini itu kira-kira ini 80 hari. 80 hari kerja Pertamina, 80 hari hasil minyak Indonesia. Jadi memang sudah besar sekali ya kontribusinya. Ya dihasilkan dari 19 perusahaan ya. Itu dan 11,6 tadi juta kiloliter yang terpasang, dan tenaga kerja hulu yang dipakai banyak sekali ya, sekitar 732 ribu tenaga kerja yang di hulu ya. Ini belum yang di hilir ada sekitar 10 ribuan mungkin. Dan ini juga meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi emisi yang luar biasa besar, 26 juta ton CO2 equivalent. Ya, itu sebetulnya target untuk tahun 20 ya, tahun 20 pengurangan emisi pada energi dan transportasi, biodiesel ini menyumbang luar biasa kontribusinya, yaitu 68% sebetulnya. Nah, ini sekarang program berkelanjutan. Berkelanjutan ini penting ya untuk mempertahankan industri biodiesel ya. Nah, di sini kita tahu semuanya ada moratorium penggunaan lahan hutan sejak 9 tahun yang lalu ya. Kemudian juga moratorium pembangunan lahan sawit sejak tahun 2018. Ada Badan Restorasi Gambut, ada standar juga ya, Arispio, ada ISPO juga standar, ISCC, banyak standar-standar yang harus kita penuhi sebetulnya. Tapi artinya Indonesia tetap berusaha untuk memenuhi syarat-syarat berkelanjutan ini. Ya, ini sudah diupayakan oleh semua pihak sebetulnya. Dan ini tidak bisa sekaligus ya, tetapi bertahap, namun terus-menerus dilakukan. Nah, kemudian saya paparkan juga bahwa ini adalah pengurangan emisi gas rumah kaca. Ya, ini lumayan besar ya. Saya katakan tadi bahwa pengurangan emisi dari biodiesel ini sangat besar ya. Dan bahkan tahun 2020 seperti saya katakan tadi, sumbangan kita untuk tahun ini, untuk target tahun 2020, ya, target untuk energi dan transportasi, sebab untuk energi dan transportasi, target tahun 2020 itu harus mengurangi 0,03 gigaton CO2 ekuivalen. Jadi kalau kita bisa mengurangi 26 juta ton CO2 ekuivalen, maka itu 68%. Kontribusi kita di target-target energi dan transportasi. Jadi lumayan besar, ya, besar sekali lah. Nah, sekarang bagaimana dengan target yang tahun 2030? Nah, di sini dikatakan untuk energi tahun 2030 itu harus terkurangi 314 juta ton CO2 ekuivalen. Nah, kita untuk tahun ini, tahun 2020, itu sudah bisa mengurangi 8,8%, hampir 9% pengurangan emisinya. Ini untuk tahun 2030. Nah, saya harapkan terus meningkat ini. Ini energi secara keseluruhan ya, termasuk batu bara, termasuk segala macam. Jadi kontribusi dari
industri biofuel itu besar sekali. Nah, sekarang untuk penugasan. Nah, penugasan sektor energi untuk pengurangan emisi itu diharapkan kalau kita bisa tercapai B30 90% saja, itu sudah CM1, sudah masuk. Apalagi kalau lebih dari 90%, artinya kita bisa memenuhi target kita 100% di dalam keikutsertaan kita memenuhi pengurangan emisi. Jadi untuk penugasan B30 ini terpenuhi ya di dalam pengurangan emisi Indonesia. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi masalah defisit, masalah ekonominya, terlihat bahwa pada tahun lalu ya dengan adanya pemakaian B20 itu kita menyumbang ya 6,4 juta kiloliter kepada pemerintah, dalam arti pemerintah bisa mengurangi solar sebanyak ini. Nah, berapa harganya? Ini adalah 3,3 miliar dolar tahun yang lalu. Tahun ini diharapkan oleh pemerintah bahwa biodiesel bisa mengurangi impor Pertamina sebanyak 5 miliar dolar ya dengan volume 9,6. Saya katakan tadi bahwa ini mungkin akan terkurangi kira-kira 10%-an ya, tapi nanti kita lihat perkembangan bulan ini, bulan depan sampai akhir tahun ya. Nah, bagaimana dengan ini pengaruh terhadap harga CPO? Ini adalah harga CPO. Harapan kami dengan adanya penggunaan biodiesel ya, harga CPO itu bisa terjaga ya, paling tidak terjaga. Ya, kalau misalnya harus selalu tinggi mungkin sulit ya, tetapi paling tidak terjaga agar tidak jatuh gitu harganya. Dan ini kita lihat sejak tahun 2019 ya, mulai Agustus ini naik ya karena komitmen pemerintah terus untuk memakai B20. Kemudian mulai Januari tahun ini agak menurun ya, menurun dan sekarang sudah naik lagi ya. Dalam 1-2 hari ini agak sedikit turun, tetapi secara overall dari bulan April itu naik terus ya sampai hari ini. Harapan kami harganya akan stabil, tidak terlalu harus naik turun seperti itu ya. Nah, sekarang untuk ke depan, bagaimana sekarang ke depan? Nah, ini ke depan bahwa kita akan B20 ini tetap B30 itu akan tetap jalan ya. Nah, kemudian kita sedang mengadakan studi untuk B40 dan B50. Kita sedang rapat-rapat terus ini dengan Pertamina, ITB, BPPT, Lemigas, Badan Litbang di mana di Kementerian ESDM untuk B40. Dan bahkan sore tadi kita juga sedang rapat untuk bahan bakar untuk gas turbin. Gas turbin itu untuk pembangkit. Ya. Banyak pembangkit sekarang memakai gas turbin, tidak memakai diesel. Dan itu standarnya mirip dengan Aftur untuk pesawat terbang sebetulnya. Ya, nanti terus kemudian pengembangan produk kita lihat di sini bahwa nanti akan ada green diesel namanya, gasolin, ya, biohidrokarbon dan lain-lain. Kemudian ada hydrogenated vegetable oil, HVO, ya, kemudian ada juga biomass. Biomass yang sedang dikembangkan oleh LIPI dan lain-lain, memakai biomass. Feedstocknya ada pakai selulus, hemiselulus, mikroalga dan lain-lain dan teknologi. Teknologi ini berkembang terus, ya. Dan saya mengharapkan bahwa dalam masa depan ini tidak terlalu lama akan ada teknologi-teknologi yang baru ya, yang bisa memproduksi bahan CPO atau sawit ini menjadi lebih efektif. Nah, sekarang apa sih secara umum tantangan dari pengembangan bahan bakar nabati? Yang pertama adalah kualitas. Kualitas ini kita sesuaikan selalu, tiap sekian tahun selalu ada penyesuaian, apalagi dengan adanya kenaikan campuran. Mulai dari B5 saat itu, kemudian turun menjadi B3, pernah menjadi B1,5, saya ingat tahun 2006, kemudian naik lagi menjadi B3, B5,
kemudian B7,5 ya, kemudian terhenti semuanya, kemudian naik B10, terus kemudian sampai sekarang B30. Nah, kualitas ini yang tidak mudah menyesuaikan kualitas dari biodieselnya. Nah, tapi kita sampai hari ini kita bersyukur kita bisa mengatasi itu semua. Kemudian dukungan semua pemangku kepentingan. Saya mempelajari di Asia Pasifik saja, Thailand, Malaysia, Filipina. Filipina itu sudah terlebih dahulu untuk mengeluarkan Undang-Undang Biofuel Act. Saya ingat tahun 2007 sudah mengeluarkan undang-undang untuk itu. Kebetulan saya di Manila saat itu ada rapat pramuka sebetulnya Asia Pasifik. Saya diberitahu kita sudah punya Biofuel Act. Saya mendapatkan kopinya. Itu baru 1 hari atau 2 hari disahkan oleh kongresnya mereka, ditandatangani oleh presiden. Nah, kita sampai hari ini belum ada undang-undang biodiesel. Ya, jadi memang perlu dukungan dari semuanya. Malaysia kenapa agak tertinggal? Ya karena itu tidak kompak. Ya, nah, sedang kita semuanya lebih baik. Jadi kerjasama kita lebih baik. Nah, tantangan berikutnya adalah harga. Kita tahu semuanya bahwa energi baru terbarukan dimanapun ya itu selalu lebih tinggi harganya dari energi konvensional. Nah, ini yang perlu dipercakapkan bersama. Bagaimana cara mengatasinya ini? Kemudian hambatan perdagangan, kita tahu sendiri kita ada EU RED 2 ya, Renewable Energy Directive, kemudian ada RFS 2 dari Amerika, ada tuduhan subsidi, dumping dan lain-lain ya. Yang sekarang Indonesia sedang mengupayakan untuk mengadukan ke WTO, ada beberapa ini ya. Nah, sekarang bagaimana di masa Covid ini? Di masa Covid yang jelas kami bersyukur bahwa pemerintah dan semua pemangku kepentingan ini bertekad untuk meneruskan B30 ini sampai hari ini ya. Meskipun menghadapi tekanan yang luar biasa dari turunnya harga minyak yang anomali. Ya kan, kita tahu semuanya masa minyak harganya minus. Kan ini anomali. Ya, saya tidak membahas sebabnya kenapa, sebabnya banyak. Ya, sebabnya banyak ini terutama untuk persaingan perdagangan, geopolitik dan lain-lain. Kemudian penyesuaian potensi penggunaan biodiesel ini turun memang ada, ya. Tapi sampai saat ini kita terus B30. 1 menit lagi. Kemudian ya, penyesuaian dukungan BPDPKS seperti menaikkan pungutan ekspor dan lain-lain. Terus mengurangi rentang harga solar dan harga biodiesel. Jadi harga HIP-nya turun, kemudian harga solarnya juga demikian disesuaikan. Banyak ini cara-caranya ya. Terus kemudian dukungan anggaran pemerintah. Nah, ini penting. Karena ini adalah program pemerintah. Tidak bisa 100% diserahkan kepada swasta, BPDPKS, pungutan dari sawit juga. Tidak. Ini adalah kebijakan memang harus. Sama seperti pada waktu tahun 2008, saya beberapa kali ke DPR untuk mendapatkan subsidi. Ya, kalau bahan bakar minyak dapat subsidi, kenapa ini nggak dapat subsidi? Sama aja kan sebetulnya kan. Ya mungkin ada orang yang berpikir, ya kalau bahan bakar minyak kan menghasilkan Pertamina, perusahaan negara, ini kan perusahaan swasta. Nah, itu mungkin juga ada pikiran seperti itu, tapi itu saya kira tidak tepat pemikiran seperti itu. Nah, kemudian investasi sekarang melambat. Ada pabrik-pabrik, ada investor yang mau merencanakan untuk invest, tapi sekarang sudah mundur. Waktunya sudah cukup ya Pak Paulus. Selanjutnya, Pak Paulus. Ya, ini sebentar lagi Pak. Oke, silakan ya. Pak. Terakhir ya Pak. Ini sedikit lagi. Nah, ini adalah peta penelitian dan industri BBN saat ini ya. Ada minyak sawit di sini, cair ya. Ada biohidrokarbon, ada padatan, ada metan, dan ini penelitinya. Ada industri, Pertamina, dan juga non sawit banyak ya. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena sinergi. Ya, Indonesia itu berhasil karena sinergi dari pemerintah Republik Indonesia, industri semuanya, otomotif juga, pusat riset semuanya, pusat riset ikut di sini, dan BPDPKS tentunya dengan dukungan dananya. Dan sinergi ini penting ya untuk keberlanjutan. Nah, kesimpulannya adalah
kita selama sekian tahun membantu, mendukung ketahanan energi. Dan selama ini harganya terjangkau dan ada barangnya. Ya. Dan tentunya kita berkontribusi banyak dalam SDGs, ya, Sustainable Development Goals. Jadi beberapa goals kita juga ikut membantu, meningkatkan jumlah tenaga kerja, meningkatkan pendapatan petani, dan memenuhi NDC, Nationally Determined Contribution kita di dalam perubahan iklim, yang sekarang ini kita juga sedang berusaha menuju ke B40 yang kita sedang usahakan. Nah, itulah yang saya bisa paparkan. Ya, saya siap untuk tanya jawab. Terima kasih atas semua perhatiannya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Paulus. Saya mengajak teman-teman peserta untuk memberikan aplaus secara virtual kepada pembicara kita, Bapak Paulus Cakrawan. Kita punya waktu 15 menit. Ini saya buka 3 penanya terlebih dahulu. Jika nanti masih cukup waktu, saya akan membuka sesi berikutnya. Kami persilakan untuk teman-teman media bisa langsung men-unmute mikrofonnya dan langsung menyampaikan pertanyaan, diperkenalkan nama dan dari media mana. Kami persilakan. Silakan teman-teman. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Mas Alwan ya. Zalian. Mohon diperkenalkan Halo. Mas ke narasumber. Nah, silakan. Selamat sore. Halo Mas, kedengeran? Ya, kedengeran jelas, silakan. Ya, dengar. Ya. Saya Awan dari merahputih.com. Ya. Beberapa pertanyaan yang saat ini menjadi sedang ramai diperbincangkan adalah dengan harga minyak yang rendah, yang saat ini di bawah $50 itu, apakah B30 ini masih efisien? Efisien apakah B30 ini jika dibandingkan dengan harga minyak yang saat ini sedang rendah, dan sebenarnya ekuivalennya itu sampai efisien itu ketika harga minyaknya berapa sih Mas? Ada perhitungannya atau yang lebih detailnya? Kedua adalah produksi CPO kan saat ini sedang berlebih juga gitu kan. Apakah cukup dengan B30 ini bisa mengurangi kelebihan produksi gitu kan? Dan dengan harga CPO yang rendah saat ini, artinya apakah B30 itu harus lebih murah lagi harganya gitu kan dibanding di pasaran? Ataukah memang harga yang saat ini sudah sangat cocok gitu kan? Lalu tadi juga sudah dibahas soal pembangkit dan lain-lain, karena kita tahu bahwa B30 itu lebih banyak digunakan di transportasi. Adakah langkah-langkah konkret yang lainnya, misalnya B30, B40, atau B50, ataupun hal-hal yang sedang dikembangkan untuk menjadi bahan bakar tenaga listrik gitu kan, yang saat ini didominasi diesel, gas turbin, atau batu bara gitu kan. Kembali ini kan akan lebih dalam artian pengerusakan lingkungan juga bisa berkurang dan lain-lain gitu kan. Lalu kawasan-kawasan pabrik manufaktur apakah memang juga didorong untuk menggunakan itu, dan terutama harga gas yang saat ini di Indonesia kan masih paling tinggi gitu kan. Lalu di B50 kira-kira prediksi kebutuhan sawitnya berapa gitu kan. Apakah dengan kebutuhan yang baru itu dengan B50 ada pembukaan lahan yang anyar atau seperti apa sih Mas? Itu beberapa pertanyaannya. Oke, terima kasih kira-kira. Awan. Terima kasih, panjang sekali pertanyaannya. Kita beri kesempatan untuk teman-teman yang lain juga mengajukan pertanyaan. Silakan penanya kedua, Zalian dari Radar Banjarmasin. Silakan Zalian. Selamat sore Pak Paulus. Selamat sore. Sore. Oke, ini narasumber terbaik sejak sesi kemarin, padat dan sangat membuka ruang-ruang diskusi. Halo Pak Paulus, jadi begini, untuk industri biofuel ini, ancaman terbesar saya lihat adalah pada kesejahteraan petani swadaya. Karena ketika kita mencoba menekan harga jual biofuel, maka otomatis juga harga TBS, karena petani swadaya biasanya bermain di TBS. Nah, itu bagaimana solusinya sehingga program ini juga meningkatkan kesejahteraan petani swadaya itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita menjawab tantangan ke depan untuk energi biofuel ini, sehingga
kan ke depan ini arahnya kepada listrik, bukan kepada energi seperti itu lagi. Nah, ini tantangan besarnya ke depan. Bagaimana kita membangun sektor-sektor ke arah situ? Maukah produsen biofuel berpihak kepada investasi penelitian? Karena sekarang penelitian kita masih sangat minim, sehingga produksi kita masih mahal untuk biofuel dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Terima kasih, saya buka satu kesempatan terakhir. Silakan teman-teman kalau masih ada. 3, 2, 1, Ya, nggak ada? melengkapi saja. Iya, silakan. Vicky dari digitunews.com. Dari? Selain ya melengkapi tadi teman-teman yang bertanya yang bagus-bagus, itu kan saat ini baru sampai B30 ya. Tadi sudah dijelaskan, sudah ditanya soal B50 karena subsidi solar juga saat ini kan masih tinggi. Nah, itu harganya gimana? Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kalau itu tidak hanya di biodiesel saja, apakah mungkin? Ya, saya kan pernah dengar juga Jonan dulu waktu masih menteri pernah ngomong bahwa premium bisa digantikan dengan minyak nabati dan sebagainya. Apakah penelitian itu masih terus dijalankan sehingga pada ujungnya nanti energi terbarukan ini bisa menggantikan energi fosil? Itu saja yang saya lengkapi. Terima kasih. Terima kasih. Saya pikir 3 penanya ini cukup, Pak, karena waktu kita hanya 15 menit. Kami persilakan Pak Paulus sekaligus untuk memberikan closing statement nanti setelah menjawab 3 pertanyaan. Silakan, Pak. Oh, baik, terima kasih Pak Tawan. Jadi satu tentang harga minyak ya. Harga minyak memang kita dulu beberapa kali harga minyak itu pernah di atas harga biodiesel. Ya, pertama kali kita program tahun 2006, saya ingat itu lancar, tidak ada masalah karena harga minyaknya tinggi. Jadi sebetulnya perlu diketahui ini adalah 2 hal yang berbeda sebetulnya. Meskipun belakangan ini ada hubungannya harga minyak dan harga minyak nabati, harga minyak bumi dan minyak nabati itu ada hubungannya sekarang. Tetapi itu sebetulnya tidak linear. Dalam arti mereka punya market sendiri. Tiba-tiba harga minyak menjadi 0, di bawah 0. Harga sawit turun tapi tidak 0, kan? Jadi saya kira sulit untuk membandingkan efisiensinya sampai seberapa, sampai titik mana, harga mana, itu memang tidak mudah. Namun yang pasti adalah kalau kita tidak impor, memakai minyak dalam negeri, yaitu biodiesel, ya, banyak yang positifnya. Yang pertama adalah kita tidak memakai devisa. Uang itu berputar di Indonesia. Kalau kita beli minyak dari luar negeri, hanya satu yang untung, brokernya. Itu aja. Itu faktor ekonominya kalau mau dihitung besar sekali. Karena kalau dibelanjakan itu Indonesia sendiri, ya, uang itu berputar terus sampai ke petani, kemana. Ya, itu faktor yang sering dilupakan. Yang kedua adalah faktor lain, lingkungan misalnya. Berapa kita bisa mengurangi emisi untuk kesehatan dan lain-lain. Ya, beberapa orang sarjana pernah mulai menghitung berapa yang kena sakit pernafasan karena CO2. Kalau dia pakai biodiesel sekian persen, itu kan terkurangi penyakitnya. Nah, itu berapa kalau dirupiahkan? Ya, jadi memang tidak mudah, tidak bisa satu jawaban bahwa sekian tidak bisa. Ya, faktornya banyak sekali. Ya. Namun tadi yang paling besar adalah kalau kita bisa pakai dalam negeri, ya saya kira tidak ada masalah, lebih baik daripada kita impor. Karena kalau impor uangnya hilang. Kalau orang Jawa bilang muspro. Kita beli kayak di lautan aja selesai, habis. Kalau dalam negeri itu uang berputar. Ya mungkin lebih mahal, tetapi uang itu berputar di dalam negeri. Ya. Nah kemudian kalau saya berlebih, CPO terus ke harganya murah, tidak juga. Di sini saya tadi ada lihat ada Ibu Susi ini, dia tahulah tentang itu, bisa menjawab bahwa tidak juga, kita harganya juga lumayan bagus sekarang ini. Ya. Kalau dibilang CPO berlebih, juga tidak juga, terserap sih. Kecuali kalau CPO ini tidak terserap semuanya di dunia ini ekspor. Ya memang sebagian sekarang kita pakai untuk biodiesel sendiri. Nah kemudian
biodiesel untuk tenaga listrik ini sudah dicoba sejak tahun 2005-2006 sudah ke listrik memang. Namun karena harga ini menjadi repot, ya, karena harganya relatively lebih tinggi, jadi ini yang menyebabkan PLN atau apapun masih ragu. Tapi kalau dicoba sudah jalan semuanya. Untuk B, bahkan ada mesin-mesin pembangkit yang siap untuk B100. Bahkan ada yang langsung CPO-nya bisa B80. Sudah dicoba semuanya. Dan sekarang sebagian sudah memakai karena mereka kan dapat suplai dari Pertamina. Pertamina sudah B30, mereka juga sudah B30 sebetulnya. Sebagian ya, bagian. Tidak semuanya, tetapi sebagian sudah. Jadi untuk PLN sudah lama, sudah dicoba, dan sudah memakai. Manufacturer juga, karena itu kan sumber solar kan dari Pertamina dan PU BBM lainnya. Nah, mereka sudah B30, jadi mereka sudah memakai sebetulnya B30. Praktis sudah memakai. Yang tidak memakai itu, satu adalah angkutan transportasi untuk militer. Kapal militer. Itu masih belum. Ya, karena kita masih mencoba itu. Terus kemudian di Freeport, Tembagapura, yang operasinya di atas 3.000 meter, itu masih belum. Terus satu lagi, ada 2 atau 3 desa di perbatasan dengan Malaysia. Itu belum B30, karena solar mereka dari Malaysia. Itu, kecamatan itu Indonesia, tapi solarnya mendapatkan dari Malaysia. Itu jauh lebih murah daripada diangkut dari misalnya Tarakan misalnya. Saya pernah tahu kalau diangkut dari Tarakan itu kalau membawa sekian ton, 1 liternya kalau nggak salah 35.000 nggak salah. Jadi kecil-kecil yang ada pengecualian memang, tapi tidak banyak ya, kecil-kecil. Nah kemudian hal lain yang perlu saya tekankan adalah soal petani nih. Nah ini petani ini tidak mudah, Pak. Nah dari sebab itu harga sawit itu harus dijaga. Jangan sampai jatuh. Salah satunya adalah mengambil porsi ekspor kita luar biasa besar. Kita jaga agar petani tidak terkena dampaknya. Karena kalau harga sawit jatuh di dunia, yang pertama dan utama adalah petani yang kena. Nah sekarang, banyak masalah petani, betul kita harus akui, tetapi kebanyakan itu bukan karena harga. Harga kalau sudah baik, tetap baik. Karena harga TBS itu ditetapkan oleh Kanwil atau Dinas Pertanian setempat. Mereka menghitung ada rumusan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Jadi mereka itu sudah pasti sekian. Gitu. Masalahnya adalah banyak petani, terutama petani yang swadaya, independen, yang memang jauh dari pabrik CPO-nya. Produksi mereka kecil. Jadi mereka terpaksa melewati perantara. Nah inilah yang perlu diupayakan. Jadi bukan soal harganya. Tapi hal-hal seperti itu yang harus diupayakan. Dibuat koperasi. Mereka menggunakan mobil sendiri. Atau apapun. Ya. Di kalangan petani itu sendiri. Nah ini perlu dukungan dari semua pihak. Termasuk pemerintah. Ya. Nah kita dari swasta tentunya banyak sekali sudah berbuat agar mereka bisa mendapatkan harga yang baik tanpa melalui tadi tuh perantara-perantara yang demikian banyak di sawit. Ya ini penting itu untuk kita ketahui. Nah ada hal lain lagi, tadi ada pertanyaan, kalau B50 ini bagaimana? Kalau B50 kita tahu yang diperlukan adalah sekitar 16 juta kiloliter. 16 juta kiloliter, produksi kita itu, kita sudah tahu bahwa sekitar hampir 50 juta ton. Ya, 50 juta ton itu sekitar 68 juta kiloliter. Jadi kita hanya pakai 15. Sedang kebutuhan dalam negeri itu sekitar 10 juta. Jadi masih banyak. Kita pakai B50 tidak memerlukan lahan tambahan, titik. Gitu. Ini perlu diketahui. Seringkali kalau dinyatakan B-nya naik, wah lahan naik. Tidak. Cukup itu. Jadi aturan pemerintah tetap harus bisa berjalan. Itu cukup. Nah tentunya petani dengan dukungan BPDPKS mengadakan
replanting supaya lebih produktivitasnya lebih tinggi, ya. Nah, tantangan ke depan listrik, betul. Kami sudah memperhitungkan, tetapi untuk mengganti semua menjadi listrik itu butuh puluhan tahun. Kalau kita mulai hari ini saja, ya, hari ini kita mulai listrik. Katakanlah infrastrukturnya sudah tersedia. Tempat pengisian listrik ada di mana-mana, ya. Listrik kita cukup untuk mengisi. Anda tahu sendiri, kalau kita mau mengisi di rumah, itu minimal kita harus punya sekitar 3 kilowatt. Sekarang keluarga yang mana di Indonesia yang punya 3 kilowatt untuk mengisi baterainya mobil? Di luar keperluannya sendiri. Nah, kalau keperluan sendiri misalnya 2.000 atau 3.000, sudah 6 kilowatt perlu. Nah, sekarang tidak mudah. Jadi memang ini sangat tidak... Saya tidak mengatakan pesimis, saya optimis untuk listrik itu pasti akan berjalan. Tetapi memang masih lama untuk dapat dikatakan signifikan begitu. Jadi untuk kedepannya sampai dugaan kami, ya, perhitungan kami, 10 tahun ke depan lagi masih belum terlalu besar ini listrik, penggunaan listrik, ya. Karena bukan hanya memproduksi mobil listriknya sih mudah, ya, tapi infrastrukturnya yang perlu betul-betul dikaji, ya. Dan sampai saat ini kita juga masih kesulitan, ya. Nah, ini yang menurut saya, jadi saya tetap optimis, kita paling nggak 10-15 tahun lagi kita tetap bisa berjalan, dan kebutuhan kendaraan akan naik terus, tidak berkurang Indonesia. Jadi listrik itu, ya, itu penambahannya, yang sekarang ini tetap jalan, kan, tidak mati, kan, tidak dengan terus kemudian diganti listrik itu, karena tidak mudah mengganti itu. Nah, kemudian untuk tadi yang terakhir ini adalah masalah bahan bakar yang lain. Premium, betul, Pertamina sudah merencanakan akan membuat biohidrokarbon, ya, dengan katalis merah putihnya itu. Nah, kalau itu nanti berjalan, ya, itu bisa menggantikan gasolin, bahkan aftur dan lain-lain dari sawit, gitu. Sebetulnya saat ini sudah berjalan. Tahun 2006 itu sudah berjalan menggunakan molasses untuk bioetanol. Tapi karena harga itu terhenti. Dulunya hanya di Jakarta dan di Malang pabriknya. Ada satu pabrik bioetanol di sana. Tapi sekarang sudah terhenti karena harga tidak cocok. Ya. Nah, sekarang kita mulai lagi dengan biohidrokarbon itu. Harapan kami biohidrokarbon bisa berjalan sehingga bisa menggantikan juga impor bensin, impor per premium yang demikian besar, ya. Dan impor premium itu relatively lebih besar daripada impor solar sebetulnya, totalnya, ya. Nah, itu kalau bisa ditangani, itu memang bisa membantu sekali ekonomi Indonesia. Saya kira secara garis besar itu informasi dari saya. Terima kasih. Pak Paulus, sebelum saya tutup, satu pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Berarti program mandatory biofuel ini optimistis akan bisa terus kita jalankan dan kita tingkatkan. Seperti itu, Pak? Ya, jadi kami setelah kita melihat, ya, menghitung, melihat ini harus tetap jalan, Pak, untuk kepentingan nasional kita. Ya, Pak Tolan. Ya. Oke, terima kasih Bapak Paulus Cakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia. Saya mengundang teman-teman untuk memberikan aplaus secara virtual untuk Bapak Paulus atas paparannya. Terima kasih Pak Paulus atas waktu dan kesempatannya. Sebetulnya masih banyak, Pak, pertanyaan, cuman karena waktu yang sangat terbatas sehingga nanti teman-teman yang masih ingin bertanya kepada Bapak Paulus Cakrawan nanti bisa komunikasi melalui email yang nanti akan diberikan oleh pihak panitia. Teman-teman peserta jurnalis BPDKI Jurnalis Fellowship and Training Batch 2 tahun 2020, itulah tadi rangkaian diskusi kita, rangkaian sharing session kita dengan 3 narasumber yang sangat luar biasa, mulai Pak Bandung Sahari, Pak Darmono Taniwiryono, dan terakhir dengan Bapak Paulus Cakrawan. Saya harap paparan dari 3 pemateri kita bisa memberikan khasanah baru bagi teman-teman, memperkaya informasi dari teman-teman tentang bagaimana sebetulnya perkembangan industri kelapa sawit Indonesia. Benarkah industri kelapa sawit Indonesia sudah berkelanjutan?
Benarkah industri kelapa sawit Indonesia mendukung kesehatan masyarakat di Indonesia? Dan benarkah bahwa masa depan Indonesia ada di sektor kelapa sawit, baik itu untuk mencapai kemandirian pangan maupun untuk mencapai kemandirian energi? Kita beri aplaus untuk kita semua teman-teman. Terima kasih selama 1 hari ini, tidak bosen, tidak ngantuk, dan pertanyaannya terus terang tajam-tajam. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi saya salut, sebetulnya kesempatan Q&A-nya mestinya lebih panjang, tetapi waktu juga. Saya menginjak ke acara berikutnya. Yang pertama adalah sambutan penutup. Kebetulan saya mendadak diberikan amanah untuk memberikan closing statement mewakili teman-teman di BPDP Kelapa Sawit kepada teman-teman peserta BPDP KS Journalist Fellowship and Training Batch 2 tahun 2020. Teman-teman peserta BPDP KS Journalist Fellowship and Training yang saya hormati, industri sawit bukan tentang satu perusahaan, bukan tentang 2 perusahaan, bukan tentang konglomerasi, tetapi industri sawit Indonesia adalah tentang nasionalisme kita sebagai sebuah bangsa. Seperti kita tahu bahwa industri sawit Indonesia itu sebagai tempat gantungan hidup bagi sekitar 30 juta warga Indonesia. Kita tahu teman-teman kalau membuka data di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang, ketika hampir semua sektor ekonomi, tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara di dunia, bahkan di negara maju, terpuruk, kita bisa melihat bahwa pada tahun 2020, sejak pandemi COVID terjadi Maret 2020 hingga hari ini, sawit tetap mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Karena itu BPDP Kelapa Sawit yang memegang amanah untuk mendukung pengembangan sektor kelapa sawit yang berkelanjutan, mengajak teman-teman wartawan, peserta BPDKS Journalist Fellowship and Training untuk selalu memberikan gambaran-gambaran yang objektif melalui media-media yang teman-teman kelola saat ini, melalui media-media di mana teman-teman bekerja, melalui berbagai platform sosial media yang teman-teman miliki untuk membagikan fakta-fakta objektif tentang sektor kelapa sawit Indonesia. Dan saya berharap teman-teman terus semangat karena tentu tidak cukup informasi yang diberikan hanya melalui 1-2 hari training, 1-2 hari sharing session, tetapi paling tidak ini bisa menjadi bekal bagi teman-teman untuk bisa menuliskan isu-isu tentang kelapa sawit secara lebih komprehensif di waktu-waktu yang akan datang. Saya pikir itu penutup yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada semua teman atas partisipasinya dalam program yang diselenggarakan oleh BPDP KS ini, dan saya berharap komunikasi dengan industri sawit tetap bisa dijaga, dan mohon sekali lagi dukungan dari teman-teman media karena teman-teman media ini adalah salah satu pilar dari demokrasi. Karena itu apapun yang teman-teman tulis akan mempengaruhi hitam putihnya industri sawit Indonesia. Acara berikutnya, saya tidak berpanjang lebar, saya akan mengumumkan pembagian kelompok lomba artikel sebagai rangkaian kegiatan BPDP KS Journalist Fellowship and Training Batch 2 tahun 2020. Seperti kita tahu ada 3 tema besar. Topik 1 adalah aspek kesehatan atau aspek lingkungan terkait sawit. Teman-teman masih ingat ya? Tema 1 di layar juga ada, silakan. Kemudian topik kedua, sawit untuk renewable energy dan ketahanan energi nasional. Nah, kalau menulis tentang ini, apa yang disampaikan oleh Pak Paulus Cakrawan tadi bisa menjadi referensi yang sangat menarik. Dan pasti nanti presentasi Pak Paulus mungkin bisa teman-teman akses juga ke panitia. Kemudian topik ketiga yang juga tidak kalah menarik, ini bisa mengutip dari apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Bandung Sahari tadi di sesi yang pertama tentang sawit berkelanjutan untuk perekonomian nasional. Kita langsung lihat siapa yang teman-teman yang kebagian topik 1, topik 2, atau topik 3. Kita saksikan di layar monitor kita masing-masing. Silakan Mas Panitia. Ya. Teman-teman bisa melihat, silakan dicatat aspek kesehatan, aspek lingkungan atau aspek lingkungan terkait sawit. Kita lihat, ya sudah kebaca. Yang kedua, sawit untuk renewable energy dan ketahanan energi nasional. Teman-teman masing-masing sudah mencatat ya temanya masing-masing. Silakan. Ya, jadi saya tidak sebut satu-satu, sangat panjang. Kemudian yang ketiga,
sawit berkelanjutan untuk perekonomian nasional. Nah, ini tentang aspek-aspek makroekonomi Indonesia, terus bagaimana sumbangan sawit terhadap ekonomi Indonesia, dan juga apakah industri sawit di Indonesia itu sudah dikelola secara berkelanjutan. Sudah dicatat semua teman-teman? Terima kasih, luar biasa. Tetap semangat. Acaranya masih belum selesai teman-teman. Ini ada sedikit hal lain yang juga perlu saya sampaikan, bahwa nanti press release kegiatan BPDPKS Journalist Fellowship and Training Batch 2 tahun 2020 ini telah dikirimkan ke email teman-teman masing-masing, sehingga bisa dijadikan referensi dan dasar materi liputan, sehingga kami mengharapkan bahwa akan semakin banyak berita-berita yang positif, berita-berita yang lebih inspiring, berita-berita yang semakin produktif tentang industri sawit Indonesia, sehingga tidak saja pemerintah, tidak saja dunia usaha, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia mampu mendukung kemajuan sektor kelapa sawit, sehingga kita tetap bisa menjadi nomor 1 di dunia, tetap bisa bersaing dengan minyak nabati yang diproduksi oleh Amerika maupun Eropa, dan Indonesia suatu saat akan menjadi negara yang maju. Kita beri aplaus untuk kita semua teman-teman. Silakan aplaus virtualnya di sini. Baiklah teman-teman semua, akhirnya kita sampai di hasil tadi teman-teman. Dari hasil pembagian 3 tema tadi, seperti saya sampaikan, nanti akan dibagikan oleh panitia. Jadi kalau ada teman-teman tadi yang mungkin miss atau kelewat gitu, jangan khawatir, pasti teman-teman dapat 1 tema dan ditunggu tulisan-tulisannya yang luar biasa. Baiklah, saya menginjak ke acara berikutnya, acara terakhir, penutupan. Jadi yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit, Bapak Edi Abdurrahman, yang kemarin sudah bergabung bersama kita untuk memberikan inspirasi juga kepada teman-teman. Kemudian juga kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran direksi BPDPKS, seluruh jajaran Dewan Pengawas, serta keluarga besar BPDPKS. Kemudian tentu saja saya juga mengucapkan terima kasih kepada 3 narasumber kita hari ini. Yang pertama Bapak Dr. Bandung Sahari, mewakili Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Yang kedua Bapak Dr. Darmono Tani Wiryono, sebagai Ketua Masyarakat Kelapa Sawit Indonesia. Dan yang ketiga Bapak Paulus Cakrawan, sebagai Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia. Tentu saja big applause untuk teman-teman semua peserta BPDPKS Journalist Fellowship and Training Batch 2 tahun 2020. Kita beri applause untuk teman-teman semua. Mana saya masih belum melihat applause virtualnya. Ya, terima kasih. Saya Tovan Magdi, Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, selaku moderator, menyampaikan permohonan maaf jika selama memandu jalannya diskusi ini ada kalimat atau ada perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja yang salah, mohon dimaafkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak telah mendukung terselenggaranya acara BPDPKS Journalist Fellowship and Training Batch 2 tahun 2020. Saya akhiri kegiatan kita selama 2 hari ini. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.